masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, jumpa lagi kita dalam acara Ngocol Sehat, ngobrol curcolnya orang ambal tentang kesehatan. Edisi kali ini kita akan membahas tentang Ciki Ngebul, di mana di balik kepopulerannya, jajanan yang mengandung nitrogen cair ini menyebabkan sejumlah anak mengalami keracunan. Yang terlakukan pada tahun 2022 sehubungan dengan konsumsi Ciki Ngebul ini yaitu 1. Pada bulan Juli tahun 2022 terjadi satu kasus di Desa Ngasinan, Kecamatan Jejis, Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan luka bakar. Yang kedua, pada tanggal 19 November tahun 2022, Puskesmas Lewisari Tasik terjadi KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan dengan kasus 23 orang dengan 1 orang dirujuk ke rumah sakit. Yang ketiga, pada tanggal 21 Desember tahun 2022, UGD Rumah Sakit Haji Jakarta menerima pasien anak laki-laki usia 4 tahun 2 bulan datang dengan keluhan nyeri perut hebat setelah mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul ini. Seperti yang saat ini kita ketahui, Ciki Ngebul merupakan jajanan kekinian yang banyak dijual dan dikonsumsi terutama oleh anak-anak. Karena saat dikonsumsi, Ciki Ngebul ini tidak hanya memberikan rasa sensasi dingin, tetapi juga sensasi mulut yang mengeluarkan asap, atau anak-anak menyebutnya asap naga. Oke, selengkapnya cus kita ikuti ngobrol sehat kali ini bersama Dr. Tika dan Pak Aseska. Selamat siang Dr. Tika dan Pak Aseska. Jumpa lagi ini dalam Ngocol Sehat. Ya, edisi kali ini adalah edisi tentang Ciki Ngebul. Baik dok, saya mau tanya-tanya nanti kepada Pak Aseska maupun Dr. Tika, tapi yang utamanya pertama yang cewek dulu ya. Dulu kita ngobrol dulu sama ladies first kepada Dr. Tika dulu. Ya dok, terkait kejadian Ciki Ngebul ini, sebenarnya Ciki Ngebul itu apa sih dok? Ya, Pak, berasap-asap pada tadi udah dijelasin. Ya, sesuai namanya Pak. Sesuai namanya. Bahasa Jawa dari asap gitu ya. Jadi jajanan Ciki Ngebul ini adalah jajanan yang mungkin banyak terdapat di sekolah-sekolah atau di pusat perbelanjaan ya. Banyak di daerah Indonesia sudah menjamur ya, sudah banyak yang seperti itu ya. Nah, jajanan Ciki Ngebul ini adalah suatu jajanan yang dapat mengeluarkan asap, atau namanya kalau bahasa Sundanya yaitu ice smoke. Itu Sunda ya? Iya, jadi ice smoke, atau ada juga yang bilang asap naga ya, atau kayak bonfire gitu ya Pak. Kenapa bisa mengeluarkan asap? Karena jajanan ini itu di dalamnya ditambahkan nitrogen yang berbentuk cair atau liquid nitrogen, yang nantinya itu ketika dicampur dengan bahan makanan dia bisa menguap dan mengeluarkan asap, sehingga jajanan ini sangat menarik untuk anak-anak ya. Anak aja, orang tua juga bisa. Mungkin orang tuanya kalau misalnya pengen coba bisa ya, tapi sebagian besar konsumennya adalah anak-anak. Konsumennya ada nitrogen cair ya, masih awam ngomong nitrogen cair karena kita taunya hanya makanan keluar asap, dimakan keluar asap, tapi tidak tahu ada apa, kenapa bisa menyebabkan ada asap, itu kita tidak tahu. Sebenarnya nitrogen cair itu apa sih dok? Ya, jadi nitrogen cair itu bahasa kimianya itu LN2 atau LN gitu ya Pak ya. Bukan luar negeri kan? Oh bukan. Ya, jadi nitrogen cair itu cairannya itu tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, juga warnanya tuh jernih ya, tidak berwarna jernih. Jadi ketika dimasukkan ke dalam makanan itu dia tidak akan mempengaruhi rasa maupun bau dari makanan tersebut. Jadi anak-anak tetap ingin mengkonsumsi gitu. Nah, nitrogen cair ini sebenarnya tidak terlalu lazim digunakan di makanan ya. Mungkin di bidang-bidang yang lain mungkin sering digunakan, tapi untuk makanan sebenarnya jarang. Itu nanti kita tanya ke Pak Aseska ya, bab keamanan pangan tentang nitrogen cair ini bisakah terdapat dalam makanan. Kemudian dok, efek samping baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat terjadi dari kita atau anak-anak kita mengkonsumsi Ciki Ngebul yang tentunya di dalamnya terdapat nitrogen cair ini. Ya, jadi kalau misalnya nitrogen itu masuk ke dalam tubuh ya Mbak ya,
Sebenarnya kalau misalnya nitrogennya itu ada di chicken noodle itu, kan awalnya dimasukkannya itu cair ya. Nitrogen cair ini bentuknya cairan. Nah, nanti ketika bercampur dengan makanan itu akan menguap dan mengeluarkan asap. Sebenarnya mungkin kalau asapnya saja yang sedikit masuk tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya asapnya itu belum semuanya keluar, jadi masih ada tersisa sedikit nitrogen cair yang ada di wadah chicken noodle itu dan tidak sengaja tertelan, itu yang nanti akan berbahaya buat tubuh gitu. Apa itu bahayanya? Kalau yang ringannya sih itu paling cuma pusing, muntah atau nyeri perut gitu ya Mbak. Nyeri perut hebat seperti yang tadi ada kejadian itu. Nah, kalau yang itu mungkin sudah parah ya Mbak ya, karena kabarnya juga itu memerlukan pembedahan. Memerlukan pembedahan. Ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi cedera terserius terparah yang bisa disebabkan karena nitrogen itu adalah barotrauma gastrointestinal Mbak. Apa itu dong? Bahasanya susah amat ya. Bahasa sederhananya dong, bahasa Jadi baro itu artinya tekanan. Trauma ya Mbak, cedera. Iya, cedera yang diakibatkan karena tekanan di gastrointestinal, itu berarti saluran pencernaan dari mulut sampai usus gitu ya. Jadi ketika nitrogen cairnya itu nggak sengaja tertelan atau masuk, itu nanti dia akan berubah tekanannya di dalam Mbak, bisa 700 kali lipat di dalam tubuh. Karena nitrogennya itu suhunya rendah, bertemu dengan tubuh kita yang suhunya lebih tinggi, nanti di dalam itu akan terbentuk uap Mbak, sepanjang saluran pencernaan. Uap itu seperti asap-asap itu? Iya, tapi di dalam tubuh, dari mulai mulut sampai ke usus. Jadi nanti keluhannya bisa distensi Mbak, atau perutnya kembung gitu ya bahasa awamnya. Nah, perutnya kembung, lama-kelamaan bisa, kalau secara kasar itu bisa bikin pecah lambungnya Mbak. Jadi lambungnya bisa bolong, bocor gitu. Karena kebanyakan gas tadi ya. Betul sekali. Karena tekanannya itu sangat berbeda gitu dari yang biasa gitu. Jadi nanti bisa bocor, bahasanya perforasi gastro ya Mbak. Bisa perforasi, bolong kan kalau pakai obat ya bisa, harus pakai pembedahan. Gitu. Ada efek samping lainnya? Yang lainnya agak-agak parah mungkin kalau ini mungkin dari asapnya itu ya Mbak, kan pasti masuk ke saluran pernapasan ya. Kalau tidak mau ya dong, pasti terhirup kan Mbak. Kalau terhirup itu bisa melukai saluran nafas juga. Tidak hanya saluran pencernaan, juga dari saluran nafas. Nah, kalau saluran nafasnya terluka, nanti lama-kelamaan bisa sulit bernafas, sulit oksigen kan, jadinya bahaya juga. Seperti itu ya, saudara semuanya. Kita akan tanya dulu ke Pak Aseska. Tadi Dokter Tika sudah menjelaskan tentang apa itu chicken ngepul, kemudian nitrogen cairnya yang terdapat dalam chicken ngepul, atau efek sampingnya sudah dijelaskan sama Dokter Tika. Kali ini saya ingin tanya sama Pak Aseska. Wah, serius banget Pak Aseska ya sepertinya. Mungkin karena sudah siang ini ya saudara semuanya. Pak Aseska, amankah nitrogen cair dalam penyajian makanan siap saji? Kan otomatis kalau kita beli jajanan itu ya dok, kan itu sudah siap saji gitu. Aman nggak sih ada nitrogen cair di situ? Akan saya jawab. Sebenarnya untuk penggunaan nitrogen cair adalah pada awalnya adalah untuk pembuatan es krim. Untuk pembuatan es krim. Jadi bukan bahan di dalam es krimnya, tapi dia untuk membekukan daripada es krimnya agar awet tanpa masuk ke dalam kulkas. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa nitrogen cair sebenarnya tidak disarankan untuk pangan yang siap saji. Bukannya tidak boleh, tapi tidak disarankan. Bukan tidak boleh, tetapi tidak disarankan pada makanan yang siap saji. Itu seperti itu. Terus adakah standar keamanan pangan atau ambang batas dalam penyajian yang menggunakan nitrogen cair? Pada peraturan yang ditetapkan oleh BPOM pada tahun 2019 itu menyebutkan nitrogen. Di situ tidak menjelaskan nitrogen cair ya, hanya nitrogen. Itu batasnya hanya pada secukupnya saja, tidak menyebutkan angka, sesuai CCOP, cara pengolahan pangan yang baik. Cara pengolahan makanan yang baik. Itu yang boleh siapa yang menggunakan nitrogen cair? Apakah semua lini, maksudnya dalam arti
Misalkan saya sebagai ibu rumah tangga atau misalkan sebagai saya punya warung, punya toko yang membuat makanan gitu. Jadi Belinya bebas nggak nitrogen cair ini? Jadi seperti ini ya, penggunaan nitrogen cair ini adalah kepada orang-orang yang sudah terlatih. Artinya kita tidak bisa dong sembarangan beli sembarangan, terus menggunakan juga sembarang orang menggunakan. Harus orang-orang yang sudah terlatih dalam penggunaan nitrogen cair. Dalam hal ini kita tidak menyarankan atau bukannya tidak memperbolehkan, cuma tidak menyarankan itu tadi, bahwa yang di pinggir jalan itu atau yang kayak kedai-kedai kecil itu menyajikan daripada nitrogen cair ini, tapi adalah dari mungkin dari outlet-outlet yang resmi yang ada di mall-mall yang pegawainya sudah terlatih untuk menggunakan nitrogen cair. Itu pun harus dengan SOP yang ketat. Artinya dari pegawainya adalah menggunakan APD, jadi ada masker, terus sarung tangan, itu dia nggak boleh lepas. Oh gitu, berarti tidak sembarangan ya. Jadi tidak sembarangan. Harus orang-orang yang sudah terlatih dalam penggunaan nitrogen cair ini. Oke Pak Aseska. Baiklah, adakah kebijakan pemerintah Pak Aseska terkait dengan keamanan pangan ya? Karena Ciki Ngebul ini di mana tadi, di Tasik saja sudah menjadi KLB, itu seperti itu. Mungkin bisa ditunjukkan, ada kemarin kita sudah mendapatkan surat edaran ini nomor KL 2290/2003 dari Direktorat Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan. Resmi ya, ini resmi ya. Yang di sini sebenarnya tidak melarang, karena bukan ranah Kementerian Kesehatan untuk melarang. Jadi artinya hanya sebagai pengawasan. Jadi Kementerian Kesehatan meminta jajarannya, baik itu yang di bawahnya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, maupun yang paling bawah itu Puskesmas, untuk melaksanakan pengawasan kepada yang pertama adalah pedagang-pedagang yang menjual nitrogen cair ini. Bagaimana mereka penjualannya? Apakah mereka sudah resmi berizin? Terus bagaimana pencajiannya? Itu yang menjadi sasaran pengawasan. Yang kedua adalah kepada konsumen. Kepada konsumen artinya anak-anak kalau mengkonsumsi daripada Ciki Ngebul ini, kalau bisa diawasi oleh orang tua. Jadi seandainya terjadi kasus, bisa cepat dilakukan pertolongan. Yang kedua adalah kalau mengkonsumsi cikbul, nah dalam artian kalau kita biasanya dituang, lah mumpung lagi dingin, kita makan, itu kalau cikbul nggak boleh. Jadi kalau cikbul itu harus didiamkan dulu uapnya sampai hilang, baru kita bisa konsumsi. Oh, nantinya nggak bisa mengeluarkan asap naganya dong, ya kan dong? Karena sensasi dari apa tadi Ciki Ngebul itu kan asap naganya. Ternyata tidak disarankan, malah tidak diperbolehkan ya. Itu. Jadi terus ada lagi sisa yang di bawah itu tidak boleh dikonsumsi juga. Jadi nitrogen cair yang tersisa di dalam gelas umpamanya atau wadahnya itu tidak boleh dikonsumsi juga. Jadi hanya boleh dimakan cikinya saja. Tetapi dengan tadi kalau sudah asapnya hilang, hilanglah dulu asap, baru kita konsumsi cikinya ya. Kalau gitu ya mending gak usah beli Ciki Ngebul aja, karena beli ciki aja ya, beli ciki aja dulu ya. Iya. Terus ini Pak Aseska, terkait dengan kejadian yang alhamdulillah saat ini belum ada di wilayah kita ya. Tindak lanjut kita untuk masyarakat di wilayah Puskesmas Ambal 2 ini khususnya. Tindak lanjut kita tentu saja seperti biasa adalah pengawasan rutin kepada pedagang makanan jajanan yang ada di wilayah kita. Oke, Pak Aseska selaku Kesehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan, KTA-nya apa Pak Aseska? Untuk bulan depan.
Rencana tindak lanjut ya. Iya. Rencana tindak lanjut ya. Kira-kira apakah Pak Aseska mau jalan-jalan nanti? Tapi kayaknya di sini nggak ada Ciki Ngebul ya Pak. Ini kan ada yang khusus. Ciki Ngebul itu biasanya kan ada di event-event tertentu Tertentu ya. Di expo-expo ya. Expo. Saya belum menemukan di wilayah Ambel 2 ini yang khusus memang jual Ciki Ngebul. Tapi memang tidak menutup kemungkinan karena di wilayah lain itu sudah ada pedagang yang ke sekolah jual seperti itu. Oh, aja ya. Ada, tidak menutup kemungkinan trennya akan sampai ke sini. Jadi yang pertama adalah pengawasan pada para pedagang. Yang kedua adalah mungkin kerjasama dengan guru UKS-nya. Oh, guru UKS. Ya, mereka berdayakan guru UKS-nya. Artinya sudah kita lakukan pembinaan sebenarnya sebelum ada kasus Ciki Ngebul ini untuk guru UKS agar mengupayakan adanya kantin sehat di sekolah. Solusi dari jajanan apapun ya, tidak hanya terbatas pada Iya. Ciki Ngebul ini ya. Hmm. Oke. Ya, sebelum kita menutup apa ya, bincang-bincang kita tentang Ciki Ngebul, ada nggak saran atau Dokter Tika saran dan pesan buat masyarakat tentunya? Atau mungkin kalau ada kejadian segera ke puskesmas kami, puskesmas Ambal 2, jangan lupa di jam kerja atau gimana kejadiannya ya Mbak? Semoga tidak ada kejadian. Ada sarannya dong? Mungkin buat para orang tua ya Mbak, karena ini kan di lingkup anak-anak ya. Iya. Jadi yang mengawasi masalah makan minuman kan pasti orang tua ya yang utama. Jadi mungkin untuk para orang tua bisa lebih aware ya, lebih sadar tentang apa yang jajanan yang mungkin dikonsumsi sama anak-anak, terutama ketika di luar rumah ya, bisa di sekolah, di tempat ngaji atau di tempat les dan lain sebagainya, karena kan mungkin anak-anak tidak semuanya tahu mana yang sehat, mana yang aman, mana yang higienis ya gitu. Jadi bisa ditekankan lagi pada anak-anak kalau misalnya mau jajan apa mungkin bisa izin dulu sama orang tuanya, atau bisa membawa bekal dari rumah. Ada saran Pak Seska? Saran saya ya, yang pertama untuk orang tua sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Dokter Tika ya. Intinya adalah orang tua untuk lebih hati-hati lagi mengizinkan anaknya jajan, lebih selektif lagi jajanan apa yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Ya lebih aman memang ya anak-anak itu bawa bekal dari rumah, itu jauh lebih aman karena kita bisa atur bekalnya apa saja, makanan apa saja, dan itu tentunya jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Iya. Ya, demikian tadi Ngocol Sehat bersama Dokter Tika dan Pak Aseska. Sampai jumpa lagi di Ngocol Sehat selanjutnya. Tidak lupa juga kami sampaikan ya, kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak ada gunanya. Salam luar biasa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.